Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri alias Gus Coy menegaskan tak ada aturan pemilu yang dilanggar oleh bakal capresnya Anies Baswedan ketika berkeliling Indonesia. Hal ini dikatakan Effendi untuk merespon sindiran Ketua Bawaslu Rahmat Bagja soal calon presiden yang safari politik sebelum waktunya. Mas Anies keliling Republik tidak ada aturan yang dilanggar, bahkan sangat positif untuk edukasi politik bagi warga. Yang baik dan terang benderang jangan dipandang dengan kacamata hitam dan hati kedengkian, kata Gus Coy saat dihubungi Merdeka.com Senin. Gus Coy mengatakan tak ada aturan yang dilanggar oleh Anies lantaran hingga kini masa kampanye belum ditetapkan. Itu pemahaman undang-undang yang dangkal, sosialisasi calon pemimpin negara ya ke publik, kalau nanti sudah ada jadwal kampanye dinamakan kampanye. Sekarang karena belum waktunya kampanye ya kita ketemu siapa saja di mana saja atas nama silaturahim, anjang sana, jumpa publik atau sosialisasi dan lainnya. Itu tidak ada yang dilanggar. Bawaslu jangan mengada-ngada, ini Gus Coy. Hal yang sama dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim. Dia menilai bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk mendengarkan suara hati rakyat. Kami berterima kasih atas komen Ketua Bawaslu yang intinya tidak melarang kegiatan yang tengah kami lakukan. Menurut saya, komentar itu merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku yang senantiasa kami taati. Perjalanan kami bersama Pak Anies hanyalah memperkenalkan beliau, mengajak beliau untuk mendengar suara hati rakyat di berbagai wilayah, kata Hermawi. Dia pun menegaskan Partai Nasdem dan Anies selalu mentaati aturan yang berlaku. Tak hanya itu, Hermawi menyebut pihaknya tidak bisa membendung antusiasme masyarakat saat Anies melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Dari waktu ke waktu kami selalu evaluasi kok agar kegiatan kami tetap dalam koridor ketentuan yang berlaku, tegasnya. Kami kan tidak bisa melarang orang, ada relawan-relawan juga mereka mengorganisir diri sendiri, imbu Hermawi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di markas Demokrat. Kedatangan Surya Paloh itu disebut sebagai kunjungan balasan. Kunjungan balasan, kata Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan Selasa. Deputi Bapilu DPP Partawan Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Paloh dan AHY bertemu untuk mematangkan koalisi perubahan. Koalisi yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS itu mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ini sebagai kelanjutan proses pematangan koalisi perubahan yang sebelumnya ketiga partai ini telah bersepakat dan mendeklarasikan ke publik bahwa Mas Anies Baswedan sebagai Capres yang diusung koalisi perubahan, kata Kamhar. Kamhar mengatakan pertemuan antar ketua umum parpol penting demi terbentuknya sekretariat bersama koalisi perubahan. Kamhar mengatakan para ketua umum dari tiga parpol itu juga segera menekan nota kesepahaman pencapresan Anies. Sebagai kelanjutan atas itu, pertemuan antar ketua umum menjadi penting dan mendesak untuk pembentukan sekretariat bersama. Penandatanganan nota kesepahaman dukungan terhadap pencapresan Mas Anies untuk pemenuhan presidensial threshold 20%. Komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat akan perubahan dan perbaikan, tuturnya. Kamhar mengatakan urusan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Dia berharap Anies segera mengumumkan pendamping dirinya untuk maju dalam Pilpres mendatang. Terkait cawapres, ketiga partai ini telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Kita berharap Mas Anies segera menentukan cawapresnya agar bisa segera deklarasi paripurna koalisi perubahan beserta capres dan cawapresnya, tuturnya. Pertemuan AHY dan Paloh direncanakan digelar Rabu siang. AHY dan Surya Paloh dijadwalkan bertemu di ruang biru DPP Demokrat. Keduanya juga dijadwalkan makan siang bersama. Elektabilitas PKS dan Demokrat turun di survei Litbang Kompas, sementara Nasdem mengalami kenaikan. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai turun naiknya elektoral partai hal yang wajar. Turun naik wajar, hasil survei selalu jadi cermin dan cambuk. Selama ini survei PKS sering underrepresentatif. PKS siap dengan jurus baru mencapai target 15%. Yang utama terus melayani dan membela rakyat, kata Mardani kepada wartawan Selasa. Mardani mengatakan PKS tidak iri dengan Nasdem yang elektoralnya naik. Dia menyebut Nasdem memang yang pertama mendeklarasikan Anies. Tapi di pandangan publik menurutnya Anies sangat dekat dengan PKS.
Gak boleh iri, pandainya Nasdem deklarasi pertama. Tapi brand Mas Anies sangat dekat dengan brand PKS, ujarnya. Sementara juru PKS Muhammad Khalid mengatakan partainya selalu mempelajari hasil survei yang ada. Survei itu akan jadi pelengkap survei yang dilakukan di internal partai. Kami hormati hasil riset dan survei di Bank Kompas. Kami selalu mempelajari setiap lembaga survei yang menerbitkan hasil kajian dan surveinya. Bagi kami itu sebagai masukan yang baik untuk bekerja lebih baik lagi dalam memenangkan PKS, kata Khalid. Kami menjadikan beragam survei sebagai masukan. Kami juga melakukan kajian lengkap beragam survei yang dibuat oleh berbagai lembaga survei. Dan kami juga lakukan survei mandiri secara reguler. Insya Allah informasi tersebut akan jadi pelengkap survei yang kami lakukan. Insya Allah pergerakan kami on the track. Kami optimis suara PKS akan naik dan mencapai target, lanjutnya. Khalid mengakui adanya kemungkinan elektoral Nasdem naik karena efek ekor jas Anies Baswedan. Meski belum dapat efek dari PKS, kata Khalid tidak akan surut mendukung Anies. Ya mungkin saja ada efek ekor jas, gak akan surut dukung Anies dong. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang, ujarnya. Khalid menegaskan survei Litbang Kompas ini akan menjadi masukan bagi partai. Seperti yang saya sampaikan, survei Litbang Kompas ini kan salah satu masukan saja dari banyak survei yang sudah dilakukan, ya termasuk survei internal kami, ujarnya. Sebelumnya Litbang Kompas merilis survei elektabilitas partai politik menjelang pemilu 2024. Hasilnya ada pergerakan signifikan dari Nasdem. Survei tersebut dilakukan pada periode 25 Januari sampai 4 Februari 2023. Sebanyak 1.222 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan pada survei ini 95%. Margin of error plus minus 2,83% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.